Halo, salam sehat. Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang sistem periodik. Sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah suatu daftar unsur-unsur yang disusun dengan aturan tertentu. Jadi, dalam menyusun sistem periodik itu mempunyai aturan-aturan tertentu. Nah, ada yang mengatakan disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Itulah sistem periodik modern. Sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Oke. Nah, inilah para ahli yang mengelompokkan unsur-unsur itu mulai dari Lavoisier hingga Henry G. Moseley. Kita bahas mulai dari De Bruyne. De Bruyne mengelompokkan unsur itu di mana setiap kelompok terdiri 3 unsur. Misalnya Li, Na, K, Ca, Sr, Ba. Maka karena setiap kelompok terdiri atas 3 unsur, dikenallah dengan istilah triad. Maka triad De Bruyne. Nah, massa unsur yang di tengah adalah setengah dari jumlah massa unsur pertama dengan unsur yang ketiga. Massa atom relatif unsur yang di tengah adalah setengah dari jumlah AR unsur pertama dengan AR unsur yang ketiga. Oke, seperti itu dikatakan De Bruyne. Tapi karena De Bruyne hanya mengelompokkan setiap unsur 3 jumlahnya, ternyata setelah ditemukan kembali unsur yang lain, sistem periodik yang dikemukakan oleh De Bruyne ditinggalkan orang. Maka muncullah sistem periodik John Newland yang dikenal dengan hukum oktav Newland. Nah, Newland menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Nah, di mana setiap kelompok unsur terdiri atas 8 jumlahnya. Jadi, unsur ke-1 sifatnya sama dengan unsur ke-8. Unsur kedua sifatnya sama dengan unsur ke-9. Unsur ketiga sifatnya sama dengan unsur ke-10. Demikian seterusnya. Oke. Sekarang sistem periodik Mendeleev. Sistem periodik Mendeleev mengatakan sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Itulah bunyi hukum periodik Mendeleev. Jadi unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya. Maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Jadi artinya semakin ke kanan, unsur-unsur itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Semakin ke kanan, massa atom relatifnya akan semakin besar. Nah, di sini unsur yang mempunyai sifatnya mirip dikelompokkan dalam satu golongan. Nah, yang jalur vertikal golongan, kemudian jalur horizontal disebut dengan periode. Sekarang sistem periodik modern. Inilah sistem periodik modern. Yang vertikal tegak lurus, yang tegak lurus dari atas ke bawah disebut dengan golongan. Sedangkan yang mendatar horizontal yang dari kiri ke kanan disebut dengan periode. Oke. Dalam sistem periodik modern ada yang istilah blok S, blok P, blok D, blok E. Blok S, blok P, blok D, blok E. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Menurut
hukum periodik modern, unsur-unsur adalah fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Nah, sistem periodik modern terdiri atas dua lajur. Yang pertama lajur horizontal, mendatar, disebut dengan periode. Periode. Nah, untuk menentukan periode, itu dilihat dari nomor kulit terbesarnya. Kita lihat contoh ini. Nah, ini nomor 1, nomor kulit 1, nomor kulit 2. Berarti kulit terbesar dalam soal ini adalah angka 2, nomor kulit kedua. Berarti dia terletak pada periode 2. Nomor kulit terbesarnya adalah 4. Ya kan? Nomor kulit terbesarnya 4. Maka periode 4. Ini juga periode keempat, karena nomor kulit terbesarnya 4. Oke. Nah, periode ada 7. Periode 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7. Nah, periode 1 disebut dengan periode sangat pendek, karena jumlah unsurnya hanya 2. Periode 2 dan 3 disebut periode panjang. Periode pendek, karena jumlah unsurnya hanya 8. Periode 4 dan 5 disebut periode panjang, karena jumlah unsurnya 18. Periode 5 dan 6 disebut periode sangat panjang, karena jumlah unsurnya ada 32 unsur. Sedangkan periode 7 disebut periode belum lengkap, karena masih ada unsur yang belum ditemukan. Nah, lajur yang kedua adalah lajur vertikal, tegak lurus. Ini disebut dengan golongan. Golongan ada dua macam. Itu ada golongan utama atau golongan A, yang kedua golongan transisi atau golongan B. Nah, cara menentukan golongan itu dilihat dari jumlah elektron valensinya. Oke. Kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini pengisiannya berakhir pada 2P. Nah, kalau pengisian elektronnya berakhir pada subkulit P, dikatakan blok P. Yang kedua ini, pengisian elektronnya berakhir pada subkulit S, maka dikatakan blok S. Ini pengisian elektronnya berakhir pada subkulit D, maka dikatakan blok D. Nanti kalau pengisian elektronnya berakhir pada subkulit S, dikatakanlah blok E. Nah, jadi ada blok S, blok P, blok B. Blok S cirinya S. Blok P cirinya S tambah P. Blok D cirinya S tambah D. Nah, jumlahkanlah sesuai dengan cirinya. Blok S cirinya S, lihat S elektron pada S terakhir, 2, itulah elektron valensinya. Maka itulah golongannya. Nah, golongan ditulis dengan angka Romawi. Nah, kemudian ini blok P, cirinya SP, jumlahkan 2 tambah 4, 6. Berarti elektron valensinya 6, golongan 6A. Blok D, cirinya SD, jumlahkan S tambah D, 12. Kalau jumlahnya lebih dari 10, kurangkan 10, sisanya itulah golongannya. Ini 2 tambah 10, 12, 12 kurang 10, 2, maka sisanya itu golongan. Tapi dia golongan B. Jadi kalau pengisian elektron terakhirnya berakhir pada D, itu blok D, maka blok D adalah golongan A. Jadi blok S dan P golongan A, blok D dan F golongan B. Oke. Nah, golongan 1A disebut golongan alkali, logam alkali. Ini unsurnya Li, NaK, Rb, Cs, Fr. Maka supaya gampang kita ingat, Lina nampak kecewa, Robin sedang Francisca. Golongan 2A, becak Mang Caca sering bawa rambutan. Golongan 3A, belajar adalah gairah insan terpelajar. Golongan 4A,
cara si dia genit senantiasa puber. Golongan 5A, narapidana asal Sibolga binasa. 6A, orang Sumatera semua termasuk Polon. 7A, halogen. Ferdinand dan Clara berusaha jadi astronot. 8A, gas mulia. Henry nemui Arta karena senantiasa rindu. Oke, itulah golongan. Sekarang unsur transisi, golongan B. Nah, golongan B. Transisi ini juga ada dua, ada transisi dalam, ada transisi luar. Transisi dalam, ini lanthanida dan actinida. Lanthanida dan actinida ini dikatakan transisi dalam. Ya, mulai dari nomor atom 57 sampai 70, kemudian 89 sampai 102. Jadi antara 70 sampai 88 itu golongan transisi luar. Baik itu unsur transisi. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Maka untuk kita berlatih, mari kita kerjakan soal berikut ini dari buku paket kita. Kita kerjakan, lalu kita kirim dalam bentuk PDF ke Google Classroom. Oke, demikian. Semoga Tuhan menyertai kita. Salam sehat.